Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND kita ikuti Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Senin 30 Juni 2025 dengan sari berita. Ketiadaan ruangan perpustakaan serta fasilitas olahraga, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap Nuamuri 2 minta perhatian dari pemerintah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten ND terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Ketiadaan ruangan perpustakaan serta fasilitas olahraga, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap Nuamuri 2 minta perhatian dari pemerintah. Laporan Nikolaus Makumeli. Perpustakaan merupakan sarana pendukung dalam mengembangkan literasi siswa di sekolah. Oleh sebab itu, keberadaan ruangan perpustakaan di sekolah sangatlah penting. Ketiadaan ruang perpustakaan di sekolah SMP Negeri Satap Nuamuri 2 Kecamatan Kelimutu Kabupaten ND dikeluhkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Satap Nuamuri 2 Servasius Levu SAG. Kepada RRI, dirinya menyampaikan bahwa hingga saat ini sekolah yang dipimpinnya belum memiliki ruangan perpustakaan di mana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan literasi siswa. Ditambahkan Servasius, selain ketiadaan ruangan perpustakaan, SMP Negeri Satap Nuamuri 2 juga membutuhkan fasilitas olahraga seperti lapangan voli yang hingga saat ini juga belum dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut. Ini kami dari SMP Satap Nuamuri 2 ini ada kekurangan. Salah satunya itu ruang perpustakaan tidak ada. Lalu prasarana olahraga ini tidak ada, lapangan bola voli ini tidak ada, belum dikerjakan, belum dibangun itu. Untuk yang lain untuk sementara masih ada. Ketersediaan fasilitas sekolah memiliki hubungan yang erat dengan mutu pendidikan. Fasilitas yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, laboratorium, serta fasilitas olahraga dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten ND terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Salah satu inovasi yang kini diandalkan adalah program Morosi Kepo, akronim dari Mobil Operasional Keliling Siap Jemput Bola. Laporan Suimam. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten ND Lambertus Sigasare menjelaskan layanan ini dirancang untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses menuju kantor Dinas Dukcapil. Dengan sistem jemput bola ini, masyarakat dapat melakukan perekaman data, pengurusan KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, dan dokumen penting lainnya tanpa harus datang langsung ke kantor dinas. Morosi Kepo telah diterjunkan ke sejumlah kecamatan, kelurahan maupun desa dan mendapat respon positif dari warga. Jadi kami mempunyai mobil khusus ya untuk pelayanan admindu, dan mobil ini secara intens di tahun-tahun kemarin itu melakukan pelayanan di tingkat kecamatan, kelurahan maupun di tingkat desa. Menurut Lambertus, keberadaan Morosi Kepo tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga memperkuat basis data kependudukan yang akurat dan terkini. Ditambahkan, melalui inovasi ini, cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten ND dapat mencapai angka 100%. Dinas Dukcapil ND mengajak seluruh masyarakat untuk aktif memanfaatkan layanan keliling ini dan memastikan seluruh anggota keluarganya tercatat secara sah dalam sistem administrasi negara. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita lainnya. Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Timur menaruh perhatian serius terhadap persoalan kendaraan overdimensi dan overmuatan odol yang masih marak terjadi di wilayah ini. Lady Badin selengkapnya melaporkan. Kepala Ombudsman NTT Darius Bedadaton menyebutkan bahwa pelanggaran odol tidak hanya merusak infrastruktur jalan, jembatan, dan kapal penyeberangan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan, serta menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah per tahunnya. Darius menegaskan bahwa penegakan hukum semata tidak akan cukup untuk mengatasi persoalan tersebut. Sangat potensi merusak beban jalan, jembatan, termasuk kapal penyeberangan. Dan ini jika dihitung kerugian negaranya, hitungan teman-teman itu bisa mencapai triliunan rupiah. Kendaraan yang odol ini juga memang melanggar undang-undang lalu lintas jalan, undang-undang 22 2009. Jadi kami dalam diskusi itu menghendaki agar perlu kemauan baik bersama seluruh pihak untuk akhirnya belum dilakukan penindakan tegas oleh aparat polisi. Nah, apalagi saat ini kita tahu Pak Kapolri baru-baru ini kembali menegaskan agar ada penindakan tegas kepada kendaraan yang ini. Untuk itu, Ombudsman NTT menawarkan beberapa solusi alternatif, diantaranya pemberian subsidi BBM bagi kendaraan sesuai standar odol, diskon jasa servis di bengkel resmi, hingga kredit kendaraan berbunga rendah yang bekerja sama dengan bank daerah. Kami menawarkan beberapa solusi. Ini memang tidak semua solusi bisa diterapkan di NTT ya. Solusi kita juga bisa memberi opsi subsidi atau potongan harga BBM untuk armada yang sudah sesuai standar dimensi dan muatan. Jadi mereka yang patuh, bagi mereka yang kendaraan yang patuh, kita kasih subsidi BBM. Ketiga, pemerintah juga bisa bekerjasama dengan bengkel-bengkel resmi untuk diskon biaya servis kendaraan agar mereka terus memelihara kendaraannya secara rutin dan berkala. Kemudian yang ini, pemerintah juga bisa bekerjasama dengan bank-bank pemerintah daerah yang ada untuk pembiayaan bagi mereka berbunga rendah, agar mereka bisa mengganti kendaraan sesuai regulasi tanpa harus menyiapkan modal besar. Namun Darius mengakui hingga saat ini belum ada forum resmi lanjutan pasca forum bersama yang digelar 2 hingga 3 tahun lalu. Ia berharap Pemda dan instansi teknis seperti Dinas Perhubungan segera menggelar diskusi terbuka bersama para sopir dan pemilik kendaraan guna mencari solusi berkelanjutan dan mencegah gejolak ekonomi akibat penegakan aturan secara mendadak. RRI ND Lady Badin melaporkan. Pelaksanaan perayaan Ekaristi penerimaan komuni pertama di Kapela Stasi Santo Sebastian Martir Nanganusa, Paroki Santa Maria Immaculata Tandona berlangsung hikmat dan penuh sukacita. Laporan Rovinus Wula. Sebanyak 44 anak dari 8 lingkungan mengikuti komuni pertama yang menjadi momen penting dalam kehidupan spiritual umat Katolik. Peristiwa ini menandai bahwa persatuan mereka dengan Kristus dan gereja melalui sakramen Ekaristi. Perayaan sakral ini dipimpin langsung oleh Pastor Rekanan RD Ceslaus pada Minggu 29 Juni 2025 di Gereja Santo Sebastian Nanganasa. Dalam khotbah, RD Ceslaus menyampaikan bahwa hari itu sangat istimewa karena bertepatan dengan perayaan besar gerejawi. Ia menekankan bahwa anak-anak yang menerima komuni suci sedang mengalami perjumpaan pertama dengan Kristus dalam bentuk roti dan anggur. Ia juga menegaskan bahwa anak-anak bukan sekadar penonton di gereja, melainkan pelayan-pelayan kecil dalam tubuh Kristus. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peran keluarga dalam mendampingi anak-anak yang baru menerima komuni suci pertama. Menurutnya, banyak anak berhenti datang ke gereja karena tidak lagi didampingi oleh orang tua mereka. Ia mengajak semua orang tua untuk terus mendukung dan menjadi teladan dalam kehidupan iman anak. Jawaban Petrus ini bukan karena dia cerdas, bukan karena dia tahu semua hal, tetapi karena Allah sendiri telah menyatakan kebenaran itu di dalam hatinya. Maka Yesus menjawab, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Berkaca dari iman Santo Petrus ini, ada beberapa pesan untuk kita hayati bersama. Pesan yang pertama, bagi ke-44 anak-anak. Anak-anakku yang terkasih,
Hari ini kalian seperti Santo Petrus. Kalian datang ke altar bukan karena kalian sudah tahu segalanya tentang Yesus, tetapi karena kalian percaya. Komuni pertama menurut RD Ceslaus bukan akhir dari perjalanan iman, melainkan sebuah langkah awal yang sangat penting. Anak-anak membutuhkan bimbingan agar semakin mengenal Yesus sebagai sahabat seumur hidup, bukan sekedar tamu sesaat. Selain itu, ia mengajak umat untuk menjadikan keluarga sebagai gereja kecil di rumah masing-masing dan menghimbau agar para orang tua menceritakan kisah Yesus setiap hari, bukan hanya dongeng atau cerita penghantar tidur. Gereja Nanganesa kembali menegaskan komitmen membina generasi muda dalam semangat pelayanan. RRI Enderovinus Fula melaporkan. Sekian warta berita pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda. Selamat pagi.